Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita yoyo dulu ya biar pagi ini lebih semangat. SMA 21. Oke, bagus. Apakah bajunya sudah dirapikan semua? Kebersihannya di bawah meja sudah bersihkah? Sudah. Ya, oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu agar diberi kelancaran, agar ilmu yang kita terima hari ini bisa bermanfaat. Ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Doa menurut kepercayaan hadirin masing-masing. Doa dipersilakan. Saya dapat mengambil doa. Ya, terima kasih. Oke, hari ini yang tidak hadir siapa ya? Ada semua hari ini? Sekarang coba kita lihat tulisan di depan itu ya. Ini kira-kira menurut kalian bagaimana? Pernah mendengar kata-kata ini? Nanoteknologi. Nah, ini kayaknya sesuatu yang baru ya. Coba ini gambar apa? Ya, daun talas. Apakah di rumahnya ada yang punya pohon talas? Gak ada. Terus pernah lihatnya di mana? Di desa. Oh, di desa. Coba dilihat itu. Di atas daun talas ada apa itu ya? Air. Ada air. Airnya bagaimana? Gak menempel, iya. Iya, airnya seperti tidak membasahi daunnya. Ini kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa air ini ya, Firman? Karena daun talas memiliki lapisan dinding. Betul sekali. Apakah ada lapisan lain di situ memang? Ya, nanti kalau kamu lihat beneran daunnya, ternyata di atas daun itu ada yang dinamakan kutikula ya, atau lapisan lilin. Nah, ini sehingga kita tahu bahwa lilin itu kan mengandung lemak. Jadi kalau ada air ya, otomatis airnya nggak membasahi, cuman lewat saja. Ini ada kaos berwarna putih, kemudian disiram, ya, dengan larutan berwarna kuning dan biru, ya. Jadi semacam kayak cat begitu. Tapi dilihat, apakah bajunya jadinya kena cat warna kuning dan biru? Tidak. Nah, ini bajunya tetap berwarna apa itu? Kuning. Kenapa ini kira-kira? Kira-kira sama nggak kalau kita analogikan dengan daun talas tadi? Nah, jadi cairan itu cuma lewat saja ya? Iya. Nah, berarti ada apa di baju itu? Lilin. Jadi ada semacam apa? Coating ya, yang melapisi baju tersebut. Nah, pelapis inilah yang disebut dengan teknologi nano. Ya, jadi suatu bahan yang berasal dari molekul yang sangat kecil, ya, sangat kecil, tapi dia sangat kuat. Karena kecilnya sehingga molekul-molekul air nggak bisa masuk ke dalam baju tersebut. Ini coba kita lihat penjelasannya. Ada lagi di sini. Ini sebuah bahan terobosan dari sebuah nanoteknologi di mana atom air tidak bisa dapat menembus lapisan yang telah di-coating dengan bahan anti air dan anti debu. Dikarenakan bahan anti air dan anti debu memiliki atom-atom yang sangat kecil dan berpegangan erat sangat rapat, sehingga molekul air tidak bisa masuk dan menembus bahan tersebut. Sedikit tentang nanoteknologi. Teknologi yang merekayasa tentang bahan atau molekul dengan skala yang sangat kecil, dan 10 pangkat 9. Tentunya dengan teknologi ini banyak kemajuan seperti bidang komputer, olahraga, tekstil, dan lain-lain. Dan semoga video singkat ini dapat menambah pengetahuan kalian tentang nanoteknologi. Oke?
Ya, jadi nanoteknologi itu apa? Suatu bahan ya yang berasal dari molekul yang sangat kecil yang disebut dengan ukuran nano. Memang 1 nano itu berapa meter ya? Ada yang tahu itu? Jadi molekul kecil inilah yang dia itu sangat rapat, makanya nggak bisa masuk molekul airnya tadi. Sekarang coba dilihat ini. Kalau 1 kilometer, ya 1 kilometer itu 10 pangkat 3 meter. Berarti 1 kilometer 1000 meter ya. Coba kita lihat nanometer itu. Urutan bawah nomor 2. 1 nanometer berapa itu? 10 pangkat 9 meter. Berarti kita belajar hari ini apa sih anak-anak? Ya, coba kita lihat. Tujuan kita belajar hari ini yang pertama adalah kalian harus mengerti ya, pengertian nanoteknologi itu apa. Kemudian tahu pentingnya. Setelah itu kalian harus mengeksplor produk-produk nanoteknologi. Ya, jadi kamu cari permasalahan yang ada di sekitar kalian yang kira-kira bisa diselesaikan dengan nanoteknologi. Ya, ini. Nanorobot adalah robot yang dibuat dalam ukuran nano, dibalut protein transferin, sehingga bisa masuk melalui pembuluh darah. Ukurannya kira-kira 1.000.000 kali lebih kecil dari semut. Nanorobot dirancang untuk membawa obat dalam jumlah yang sangat kecil, namun melepas obat itu tepat di titik asalnya. Beberapa penyakit yang dapat diobati dengan memanfaatkan nanorobot diantaranya adalah kanker, penyumbatan pembuluh darah, dan juga batu ginjal. Nanoteknologi ini sebenarnya sangat diharapkan ya oleh para penderita kanker. Karena biasanya orang yang menderita kanker itu kalau diobati efek sampingnya kan banyak ya, diobati rambutnya rontok dan lain-lain. Nah, ini supaya efektif maka dibutuhkan suatu teknologi nano di mana teknologi nano bisa langsung menuju ke sakitnya saja. Jadi obatnya itu hanya ditujukan langsung ke daerah tempat sakit, nggak kemana-mana. Ya, jadi nanti dia dibungkus, tadi dikatakan dibungkus protein ya berupa obat itu. Jadi dalam obat itu nanti di dalamnya ada teknologi nano atau yang sering disebut sebagai nanobot, jadi seperti robot. Oke, bagaimana menarik anak-anak? Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi carilah suatu permasalahan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari kalian. Boleh di bidang apa saja, mau di bidang pertanian, di bidang kesehatan, di bidang kecantikan. Nah, permasalahan itu apa yang timbul, kemudian penyelesaiannya nanti dengan nanoteknologi. Ya, jadi tolong kamu eksplor produk-produk nanoteknologi itu. Kalian bisa literasi melalui internet atau buku-buku yang lain. Ya, nanti diwujudkan dalam PPT, terus dipresentasikan. Bisa anak-anak? Ya. Saya ada pertanyaan enggak? Tidak ada masalah. Ya, untuk kelompoknya sama seperti kemarin ya. Jadi kalian nanti bekerja dalam suatu kelompok, kemudian kerjakan tugasnya, kerjakan LKPD-nya. Jangan lupa buat PPT untuk dipresentasikan, ya. Jadi yang sudah selesai bisa langsung praktek ke depan.
yang menarik adalah tentang nano kosmetik. Tadi kelompoknya siapa? Oke, kita dulu. Sebelum kita akhiri, kita buat kesimpulan dulu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Teman-teman. Ayo siapa? Bisa maju ke depan? Ayo, buka ya. Ya, silakan. Kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 4, nanoteknologi adalah manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekular tersebut. Oke, itu saja. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan lain lagi? Oke, kelompoknya sistem. Oke. Jadi, molekul dengan kisaran ukuran nano yaitu sama dengan 1/1 mm atau 1 nanometer sama dengan 10⁻⁹ meter. Oke, urutannya. Ada lagi yang lain? Oke. Nanti. Nanosains merupakan salah satu cabang ilmu yang meneliti partikel-partikel kecil dalam skala atomik. Oke, ada lagi yang memberikan kesimpulan yang lain? Ada. Ada. Ya. Pengembangan teknologi bagi berbagai bidang: 1. Bidang lingkungan, 2. Bidang kedokteran, 3. Pertanian, 4. Elektronik, 5. Keamanan, 4. Manufaktur, dan 5. Teknik. Iya, ya. Nah, itu ya, ya. Jadi, hasil kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai nanoteknologi. Nah, sekarang kita evaluasi dulu. Coba, ayo untuk tes kita, tes akhir bisa dipasang di barcode. Ya. Oke, kalau sudah selesai semua, berarti kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita tutup dulu dengan berdoa ya. Ya Bu, coba ketua kelas, ayo dipimpin untuk berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, apa baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Saya akan berhenti untuk berdoa. Iya, sebelumnya LKPD-nya tolong dikumpulkan dulu. Kemudian ada tugas rumah ya yang sudah saya